TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. Selain nama TikTok, dia juga dikenal dengan Douyin, sebuah video pendek vibrato. TikTok dikenalkan dan diluncurkan pertama kali pada September tahun 2016. Pada saat itu, aplikasi ini langsung diterima di Indonesia. Namun memang, saat itu banyak yang menyebut pengguna TikTok sebagai seorang alayers. Kabar miring soal aplikasi ini tak berhenti di situ. Indonesia pada Juli tahun 2018 melalui Menkominfo, Pak Rudiantara, sempat memblokir TikTok. Aplikasinya dinilai tidak ramah anak. Hal ini dibuktikan dari laporan dan komplain dari ribuan pengguna. Di dalamnya ada banyak sekali konten negatif yang seharusnya tidak dipertontonkan kepada anak-anak. Berikut beberapa hal yang cukup mengganggu dari penggunaan aplikasi TikTok atau bisa dibilang dampak negatif dari TikTok. 1. Menyita waktu. Membuat konten untuk aplikasi ini cukup menyita waktu. Untuk dance misalnya, Anda harus berlatih gerakannya dulu, menghafalkan, dan mencocokkan dengan tempo musik. Bahkan, untuk yang paling sederhana sekalipun kadang terasa tidak memuaskan bila dibuat ala kadarnya. Sehingga waktu kita akan berkurang hanya karena melakukan hal-hal yang kurang bermakna, apalagi kita seorang pekerja yang sibuk itu akan menguras istirahat kita. 2. Membuat anak malas belajar. Bila pengguna TikTok masih anak-anak, bahayanya justru makin besar. Sebab mereka jadi lebih sering memegang HP dan bermain dari layar. Ini akan membuat mereka cenderung malas belajar. Anak-anak juga akan terpengaruh terutama dalam hal kecerdasan, pola pikir si anak akan sedikit terganggu karena masa kecil adalah cerdas-cerdasnya mereka untuk menghafal sesuatu. Yang seharusnya untuk belajar malah TikTokan. 3. Hanya membuat konten untuk viral dan mengorbankan diri sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di mana karena ingin kontennya viral pengguna membuat konten yang memalukan bahkan mengancam nyawa. Hanya untuk konten agar viral ditonton oleh banyak orang mereka berani untuk berjoget ria di jalanan, di lampu merah, melompati gedung-gedung, memberhentikan kendaraan yang sedang melaju dan masih banyak lagi. 4. Narsis. Karena menginginkan like dan komentar yang banyak ini akan membuat pengguna jadi makin narsis dan mengagungkan diri saat bisa mencapainya, sehingga mereka akan berbangga diri lupa akan kenyataan, menganggap dirinya mempunyai keunggulan dibandingkan yang lain dalam artian ialah sombong. 5. Percakapan grup yang terbuka lebar. Pada aplikasi ini, Anda bisa mengobrol dalam percakapan grup dengan orang tidak dikenal sekalipun. Apabila tidak bijak dalam menggunakannya, dampak negatif yang akan ditimbulkan sudah sangat nyata. 6. Pemanfaatan atau penggunaan aplikasi TikTok adalah bersumber dari diri sendiri. Mau positif atau negatif, Anda sendiri yang menentukannya. Jadi TikTok tidak bisa memfilter mana yang positif mana yang negatif sehingga tergantung pada si pengguna, mau diapakan TikTok itu. Bila si pengguna mempergunakannya dalam hal positif ya positiflah yang akan didapat. Bila si pengguna mempergunakannya dalam hal negatif ya negatiflah yang akan didapat. Oke, itulah beberapa dampak negatif dari penggunaan TikTok. Semoga kita tidak menggunakan media sosial dalam hal negatif. Gunakan dengan bijaksana media sosial yang kita punya untuk hal-hal yang positif agar kita mendapatkan hasil yang positif pula. See you next time, sampai jumpa lagi.